Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Jelas. Terdengar jelas. Oke, ya selamat bergabung di Zoom kelas pajak e-faktur untuk PKP baru. Ini PKP-nya PKP baru semua apa ada yang udah lama nih? Baru. Baru semua ya, baru daftar PKP semua ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Kita langsung masuk, oke. Oke, pertama, apa sih dasar hukum dari... Oke, dasar hukum dari PKP ini yang pertama adalah UU PPN, pasal 13 ayat 8, serta pasal 112 UU nomor 11 tahun 2020. Ini UU Ciptaker yang baru. Dan PMK pasal 69 sampai dengan pasal 78 dari PMK 18 tahun 2021. Oke. Apa sih definisi dari faktur pajak? Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak berbentuk secara elektronik atau disebut juga dengan e-faktur. E-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. Nah, manfaat dari e-faktur ini apa? Kenyamanan pengusaha, tanda tangannya elektronik, tidak perlu di-print, dia bisa dalam bentuk PDF. Satu kesatuan dengan pelaporan SPT. Yang kedua adalah proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab, karena membutuhkan approval dari DJP. Jadi faktur pajak nggak bisa lagi dibikin manual ya. Validasinya juga dapat diketahui oleh pihak pembeli. Nah, transaksi apa yang wajib dibuatkan faktur? Yang pertama, penyerahan BKP. Ini misalnya pengadaan atau penjualan langsung lewat toko. Yang kedua, penyerahan JKP. Yang ketiga, ekspor BKP. Yang keempat, ekspor BKP tidak berwujud. Yang kelima, ekspor JKP. Intinya setiap ada penyerahan, diminta atau tidak diminta oleh pembeli, wajib dibuat faktur pajaknya. Ini terutama yang penyerahannya ke pemerintah ya, ke rekanan pemerintah, karena banyak yang pengadaan ke dinas, kemudian nggak bikin faktur karena bendaharanya nggak minta. Nah, ini tetap wajib dibuat ya fakturnya. Kemudian pengecualian yang boleh terkait dengan faktur pajak tadi. Yang pertama, faktur pajak dapat dibuat sekali untuk beberapa penyerahan. Misalnya begini, jadi di satu bulan ada penyerahan ke pembeli yang sama di tanggal 7. Kemudian di tanggal 11 ada lagi penyerahan ke pembeli yang sama di bulan yang sama. Nah, itu faktur pajaknya boleh digabung. Yang kedua, faktur pajak, ini disebutnya faktur pajak gabungan. Yang ketiga harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan gitu. Jadi kalau misalnya tanggal 1, tanggal 3, tanggal 7, ya dibikinnya paling lambat itu tanggal 7 itu penyerahan terakhir. Oke. Nah, kapan faktur pajak itu harus dibuat? Yang pertama saat penyerahan BKP, yang kedua saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan, saat penerimaan pembayaran termin, saat ekspor BKP, atau saat lain. Jadi misalnya barangnya sudah diserahkan dulu, kemudian baru ada pembayaran beberapa bulan kemudian. Fakturnya harus sudah dibikin saat penyerahan, meskipun belum ada pembayaran. Kalau sebaliknya, dapat pembayaran dulu sebelum penyerahan barang, fakturnya harus sudah dibuat pada saat pembayaran. Nah, yang berikutnya nih, apa nih sanksinya kalau seandainya tidak atau terlambat membuat faktur pajak? Nah, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sebagaimana dimaksud di ketentuan, selain identitas pembeli atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan, sebagaimana dimaksud dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran, masing-masing selain menyetor pajak yang terutang, dikenakan sanksi denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. 1% ini dihitung dari mana? Dari nilai transaksinya ya. Jadi bukan 1% dari PPN, tapi kalau misalnya penyerahannya 100 juta, PPN-nya 10 juta, 1% ini dihitung dari 100 juta. Jadi itu tadi, jangan lupa
Diminta atau tidak diminta, faktur tetap harus dibuat. Yang ketiga, sertifikat elektronik. Nah, DJP akan memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan. Nah, sertifikat elektronik ini fungsinya supaya kita bisa masuk ke situs web e-faktur dan juga bisa membuat faktur. Jadi untuk bisa mengakses situs-situs tersebut, mau minta nomor seri, mau menggunakan aplikasi, itu harus minta sertifikat elektronik terlebih dahulu. Ini biasanya satu set ya sama waktu daftar PKP ya. Jadi ketika daftar PKP sekaligus juga mengajukan sertifikat elektronik. Nah, ini ketentuan faktur pajak. Faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP yang berupa nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP. Jadi kalau misalnya ada perubahan, misalnya alamat CV berubah atau pengurusnya berubah, jangan lupa perubahan data dulu. Jangan sampai data fakturnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang kedua, identitas pembeli BKP atau penerima yang melibatkan nama, alamat, dan NPWP. Kalau misalnya pembelinya punya NPWP, fakturnya jangan dibikin kosong-kosong ya, NPWP-nya diminta dulu NPWP-nya. Kalau pembelinya subjek pajak nama dan alamat dari subjek pajak luar negeri badan akan merupakan subjek pajak. Jenis barang dan jasa, jadi barang ini bisa mungkin ditentukan nama, kode, nomor seri, dan nama dan tanda tangan yang menandatangani faktur pajak. Oke, sip. Nah, kalau pembelinya nggak punya NPWP, jangan lupa diminta KTP-nya, nomor NIK-nya dicantumkan di faktur pajak. Oke, nah nomor seri faktur pajak, dia terdiri dari 16 digit, di mana 2 digit di depan ini adalah kode transaksi, digit ketiga adalah kode status, kemudian 3 digit berikutnya dari nomor 4 sampai 6 adalah ditentukan oleh sistem DJP. Nah, yang paling penting di sini, di 2 digit ini, karena ini mencantumkan tahun pajak. Jadi nomor seri faktur pajak tidak bisa dibuat lintas tahun ya. Misalnya sudah minta nomor di 2020, kemudian di 2021 nomornya masih sisa. Itu nggak bisa lagi dipakai di 2021, karena di sini ada tahunnya. Nah, ini kode transaksi. Ini kode yang dipilih ketika mau bikin faktur ya. 01 kalau penyerahannya ke yang dipungut oleh penjual. Atau istilahnya penjualan ke perusahaan biasa ya. Yang ke nomor 2 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut bendahara pemerintah. Jadi misalnya penyerahannya ke dinas, kodenya 02. Lalu penyerahannya ke BUMN atau pemungut selain pemerintah, ini pakai kodenya 03. Nah, 04 digunakan untuk penyerahan menggunakan nilai lain. Nah, ini yang pakai PMK 89 kemarin ya, hasil perkebunan. Nomor 5 tidak lagi digunakan. Nomor 6 untuk yang PPN-nya dipungut oleh penjual yang melakukan penyerahan kepada turis asing. Ini biasanya adanya di bandara ya. Digunakan 07 digunakan untuk yang mendapat fasilitas PPN DTP atau tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 08 digunakan untuk penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan. 09 digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D atau yang untuk yang untuk tujuan semula tidak diperjualbelikan. Nah, ini kode status digit ketiga tadi 0 untuk normal, 1 untuk pengganti. Jadi kalau misalnya udah bikin faktur, sudah terbit, sudah dikasih ke pembeli, ternyata ada yang salah di faktur itu, maka bisa membuat faktur pajak pengganti. Nanti digit ketiga di faktur pajaknya, di nomor seri faktur pajak akan berubah jadi 1. Untuk nomor ini sebenarnya nanti otomatis by system ya, cuman ini informasi aja. Untuk nomor seri terdiri dari 11 digit nomor urut, dipisahkan oleh 2 digit tahun tadi.
Nah, ngajuin nomornya kemana? Manual masih bisa, mengajukan manual ke KPP masih bisa, namun juga bisa mengajukan secara online melalui website efaktur.pajak.go.id. Oke, nanti kita coba. Nomor seri digunakan untuk membuat faktur pajak pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak atau sesudahnya. Jadi misalnya begini, bulan Februari ini mengajukan nomor seri faktur pajak, disetujui. Kemudian mau bikin faktur untuk masa Januari, nggak bisa. Karena bisanya hanya di tanggal permintaan faktur dan sesudahnya. Jadi pastikan setiap awal tahun ada atau tidak transaksi, ajukan nomor dulu. Jadi nanti ketika ada transaksi, tinggal bikin faktur. Nah, ini contohnya faktur pajak nanti bentuknya akan seperti ini. Ini generate dari aplikasinya. Yang atas ini kodenya, kode faktur pajak yang tadi saya bilang. 01 berarti penyerahan yang dipungut sendiri oleh penjual. 0 berarti dia statusnya normal. Ini bertiga, mulai dari 0 sampai belakang ini nomor urutnya. 14 ini tahunnya, berarti ini dibuat di tahun 2014. Ini nama penjualnya. Kemudian ini nama pembelinya, ini rincian barangnya. Oke, nah di sini ada diskon juga kalau misalnya termin juga bisa dimasukin di sini. Ini ada barcode-nya. Tanda bahwa faktur pajak itu sudah di-approve oleh DJP, ada barcode-nya. Kalau belum ada barcode-nya, berarti dia statusnya belum approve, belum masuk ke sistem DJP. Nah, ini untuk faktur pajak pengganti, saya bilang tadi. Kalau membuat faktur pajak, kemudian misalnya ada pembeli, ketika sudah dibuat faktur pajak, dia minta nama barangnya diganti. Sedangkan faktur udah terbit. Nah, itu bisa menggunakan faktur pajak pengganti. Sepanjang kesalahan itu bukan di masa pajak ataupun di NPWP. Kalau kesalahannya di dua hal tersebut, nggak bisa pakai pengganti, melainkan harus batal. Oke, nah ini. Pembatalan itu kalau transaksinya batal atau seharusnya nggak dibuat faktur pajak. Nah, bagaimana kalau PKP faktur pajaknya hilang? Faktur pajak bisa dicetak lagi melalui aplikasi e-faktur tersebut. Bisa dicetak kembali dengan data yang sama, nomor yang sama. Nah, bagaimana kalau data e-fakturnya hilang? Misalnya aplikasinya rusak, laptopnya rusak, install ulang, atau laptopnya hilang. Datanya bisa diminta lagi ke KPP melalui surat permohonan yang diajukan ke TPT. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan tidak dapat membuat e-faktur, diperkenankan untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas atau manual. Cuman ini hanya untuk keadaan tertentu, misalnya ada peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebagainya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi nanti ada perdirjennya dulu, akan ditentukan mekanismenya seperti apa. Tapi dalam kondisi normal, wajib dibuat secara elektronik ya. Nah, hal-hal ini yang perlu diketahui. E-faktur berbentuk secara elektronik sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak. Tapi kalau mau dicetak juga bisa. Kemudian e-faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah. Tapi kalau mau ditandatangani secara basah bisa juga. Kemudian e-faktur menggunakan mata uang rupiah. Oke, kalau untuk secara umumnya seperti itu. Ini di sini ada yang udah install aplikasi e-fakturnya belum? Saya belum, Pak. Belum. Belum. Yang lain udah? Belum. Belum semua. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, oke. Kan gini, Pak. Saya kan rekanan sama perusahaan. Dia minta saya itu SPPKP, Pak. Surat pengukuhan PKP. Ya. Iya, itu kan suratnya Bapak sudah terima kan? Belum terima saya, Pak. Itu nanti bisa diminta cetak ulang, Pak, di KPP, Pak. Iya, maksud saya cetak ulang kirim ke saya gitu, Pak. Ya kalau yang lainnya kayak Evin udah itu apa? Saya dapat semua udah, Pak. SPPKP-nya? SPPK-nya belum, Pak. Kemarin Ya, saya setelah Evin, Pak. Evin sama NPWP. kemarin kan Bapak ketika daftar PKP datang langsung kan ke KPP kan? Bentar, Pak. Mana ya? Karena PKP itu langsung, Pak. Biasanya yang agak belakangan itu yang shuttle. Karena harus disurvei dulu.
Saya yang dapat baru Evin, Pak, tapi Enggak, waktu Bapak daftar PKP. waktu daftar PKP notaris saya, Pak. Oh, kalau itu harus mengajukan langsung dulu Pak, karena Bapak kan belum pernah mengajukan langsung ke KPP untuk cetak ulangnya Pak. Oh, berarti gitu saya belum terdaftar itu Sudah. SPPKP, Pak ya? Oh, Bapak sudah dapat ininya belum? Bapak sudah tahu PKP atau belum? Belum, Pak. Loh, belum tahu perusahaannya PKP apa enggak? Saya kemarin yang ngurus semua notaris saya, Pak. Saya cuma dapat NPWP sama Evin, Pak. Baru dapat itu. Oh, kalau gitu Bapak ini dulu Pak, ngecek dulu ke sini udah PKP atau belum, karena PKP tidak satu set dengan NPWP ya Pak. Jadi Itu, Pak Bapak ya. punya NPWP belum tentu Bapak PKP, karena PKP itu kalau di atas 4,8 miliar omsetnya wajib. Tapi kalau di bawah boleh memilih. Masalahnya Bapak memilih atau tidak, kan begitu. Oh, iya, Pak. Iya, jangan-jangan Bapak belum mengajukan juga gitu. Oke, Pak. Besok saya mau ke kantor. Oke, nanti Bapak bisa ke KPP untuk mengecek Pak ya. Kalau memang nanti ternyata statusnya sudah PKP, bisa ajukan cetak ulang SPPKP-nya. Iya. Gitu. Berarti untuk sementara saya nggak masalah pakai non PKP, Pak ya? Dilihat dulu Pak, kalau memang sebelumnya Bapak udah pernah mengajukan dan ternyata sudah PKP, kewajibannya sebagai PKP udah jalan Pak. Oh, Tuh, soalnya resikonya di situ. SPPKP-nya, Pak, karena saya belum punya SPPKP-nya, jadi kemarin saya buat pernyataan non PKP gitu, Pak. Ya, memang kalau Bapak non PKP, kemudian penyerahan ke pemungut atau ke bendahara, biasanya mereka minta itu kan, surat pernyataan kalau nggak PKP kan. Ya, tapi itu gimana, Pak? Bermasalah nggak ntar? Kalau memang saat ini statusnya non PKP nggak masalah. Cuman yang saya khawatirkan, Bapak ternyata sudah PKP. Kalau seperti Ya, itu kan sudah wajib lapor tuh, sudah wajib bikin faktur. Nah, kalau ternyata itu tidak Bapak laksanakan kan nanti ada sanksinya. ya, Makanya bagusnya secepatnya lah datang ke KPP. Kalau memang sudah PKP, cetak ulang. Kalau memang ya, belum PKP, mau mengajukan ya silakan mengajukan kan begitu. ya, Karena PKP itu agak cukup makan waktu juga Pak, karena prosesnya kan setelah Bapak terdaftar PKP masih harus disurvei seperti itu Pak. ya. Tuh. Saya disurvei aja belum, Pak. Nah, berarti belum PKP Pak, Oh, belum PKP ya? karena belum disurvei gitu. Ya, Oke, oke. Oke, ini ternyata belum pada install aplikasi ya. Saya kira belum. udah install aplikasinya. Kalau gitu kita masuk ke aplikasinya setelah ini ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi gini, tadinya saya mau nunjukin di mana tempat download aplikasinya. Cuman sepertinya website Enovanya nih lagi down.
Oke. Jadi di situs tempat download aplikasinya itu di sini ya, di efaktur.pajak.go.id. Cuman ini dia muter-muter aja, sepertinya memang lagi ada gangguan. Kalau lebih gampangnya sebenarnya kalau untuk aplikasi, untuk pertama kali, bagusnya memang datang ke KPP, Pak, di bawah laptopnya. Nanti kita akan settingkan di helpdesk, kita setting sampai bisa dipakai gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing gimana nih cara masangnya, gimana sih cara nyetingnya, masukin nomor, itu nanti akan dipandu di helpdesk. Jadi kita langsung masuk ke cara bikin fakturnya aja lah ya. Ada. Aplikasinya setelah di-download, bentuknya akan seperti ini ya. Aplikasi e-faktur dia tidak diinstal, dia bentuknya portable, dia bisa di-copy, dibuka, di-copy ke flash disk, dibuka dari flash disk pun bisa. Cuman tidak direkomendasikan karena kalau seperti itu takutnya ada data double. Nah, bagaimana untuk menjalankan aplikasi ini? Diklik yang ini, e-text invoice, kita klik. Sebenarnya ketika pertama kali dia jalan, dia akan melakukan update database. Kalau misalnya ini sudah update sekali, file yang di bawah ini, e-text invoice update, bisa di-rename, ditambahin old atau apapun, supaya dia setiap kali jalan nggak ngupdate database. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Masih loading dia. Oke, tidak dapat menghubungi e-text invoice server karena ini aplikasinya versi dummy ya. Memang untuk belajar. Jadi kita klik OK aja. Normalnya kalau Bapak Ibu nanti jalankan aplikasi dan muncul seperti itu, cek koneksinya ya. Berarti koneksinya bermasalah tuh, koneksi ke internetnya. Oke, di sini kita pilih local database. Kemudian, nah ini posisinya aplikasinya sudah di set. Kalau baru pertama kali download tidak seperti ini. Makanya tadi saya sarankan untuk pertama kali datang ke KPP untuk disettingkan aplikasinya. Kemudian untuk membuat username dan password. Dibuat sendiri bisa. Cuman kalau tadi kebetulan mau saya praktekkan, websitenya sedang down. Ini username-nya adalah admin, sandinya 123. Oke, nah ini nanti data perusahaannya akan muncul di sini. Di sini versi aplikasinya 1034 SIM atau simulasi. Kalau yang terbaru harusnya ini 3.0 ya. Versinya 3.0. Jadi kalau ketika Bapak Ibu coba download sendiri, install sendiri, dan ternyata di sini bukan 3.0, berarti salah versinya. Oke. Nah, yang pertama harus dilakukan setelah install aplikasi adalah buka manajemen upload, kemudian isi profil alamat PKP-nya. Nah, ini kebetulan udah diisi, ini jangan ada yang kosong. Kalau misalnya ada yang nggak ada, di strip aja. Oke. Kemudian untuk
membuat faktur, sebelumnya kita harus input dulu nomor fakturnya. Input nomor fakturnya di menu referensi, kemudian ada referensi nomor faktur. Di sini kita input nomornya. Misalnya seperti ini, nomor faktur 100 sampai oke, seperti ini. Setelah itu baru kita bisa membuat faktur pajak. Membuat faktur, di sini ada menunya, faktur, pajak keluaran, kemudian administrasi faktur. Nah, di sini ada menu rekam faktur. Kemudian kita tentukan, nah ini kode yang tadi nih. Penyerahannya kemana? Kepada pihak yang bukan pemungut, kepada bendahara, atau ke BUMN selain bendahara. Umumnya penyerahannya kan ke non pemungut atau ke bendahara ya. Ini kita ambil contoh bendahara. Tanggalnya dia ngisi otomatis tanggal hari ini, tapi bisa kita ganti, bisa kita majukan, mundurkan selama tidak mendahului tanggal permintaan nomor faktur. Nomor fakturnya juga mengisi otomatis, cuman kalau seandainya kita mau ganti juga bisa diganti manual, seperti ini. Kemudian lanjut. Oke, berarti sudah pernah ada. Oke, nah di sini kita bisa rekam lawan transaksi. Cara rekam lawan transaksinya kita bisa rekam manual di menu ini, atau kita juga bisa pakai menu cari. Di sini klik cari. Nah, lawan transaksi yang pernah kita rekam, dia akan ada dan bisa dipilih. Jadi kita nggak perlu lagi nginput dari awal. Kemudian klik lanjut. Nah, disinilah kita merekam itemnya atau barangnya. Contoh, kita rekam satu, kode ini terserah ya. Misalnya barang itu B1 atau jasa itu J1, terserah mau dikasih kode apa. Misalnya di sini paket pengadaan ATK. Cari. Sudah pernah direkam atau belum? Kalau misalnya belum pernah direkam, kita bisa pilih untuk rekam baru. Di sini harganya berapa, kita masukkan. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ada diskon, bisa dimasukkan diskon. Misalnya kita ada diskon 550.000. Seperti ini, kemudian kita klik simpan. Klik simpan. Nah, dia akan muncul di sini. Statusnya belum approve, yang berarti ini istilahnya masih draft. Ini bisa kita preview. Nah, jadinya seperti ini. Ini nama penjualnya, ini nomor fakturnya, ini nama pembelinya, ini harga barangnya, jenis barang. Nah, di sini belum ada barcode-nya karena statusnya masih belum approve. Oke. Nah, gimana caranya supaya ada barcode-nya? Kita bisa jalankan, kita klik kanan, kemudian kita pilih upload. Di upload, Anda akan mengupload faktur pajak. Kalau sudah di-upload, dia tidak bisa diedit lagi. Jadi kalau bagusnya, dalam posisi seperti ini, di preview, kemudian di print PDF, dikasih ke pembeli dulu. Pembelinya sudah oke atau belum, terutama kalau pembelinya dinas ya. Biasanya mereka mengenai nama barang atau tanggal itu agak sedikit harus spesifik. Oke, setelah itu statusnya berubah di sini. Ini karena ini dummy, statusnya berubah jadi approval sukses.
Sedangkan kalau di aplikasi yang 3.0 ini berubah jadi siap approve. Jadi dia belum approve. Nah, bagaimana supaya statusnya berubah? Ini harus menjalankan manajemen upload di sini, kemudian jalankan manajemen uploadnya, baru dia akan sukses approval-nya. Seperti itu. Oke, untuk pembuatan faktur seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait cara bikin faktur? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke lapor. Oke. Oke, di lapor ini alamat untuk lapor pajaknya ini web-e-faktur.pajak.go.id. Kemudian setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Nama ini hanya muncul ketika sudah memasang sertifikat elektronik ya. Kalau belum pasang sertifikat elektronik dia akan merah. Kemudian di sini ada password akun PKP atau biasanya disebutnya password Enova, kemudian klik login. Tampilannya seperti ini. Ada 3 menu, home, profil, sama administrasi SPT. Untuk lapor kita pilih administrasi SPT, kemudian pilih monitoring. Setelah itu akan kita klik posting, dia akan muncul kita mau lapor masa pajak berapa. Masa pajak berapa, tahun pajak dipilih, kemudian nanti akan muncul notifikasi proses posting sudah berhasil. Setelah itu muncul seperti ini, masa pajak 5 2020, kita klik buka. Nah, akan ada 3 menu di sini, ada lampiran detail, lampiran AB, sama induk. Kalau lampiran detail untuk melihat rincian faktur yang pernah kita buat, kita langsung masuk ke AB aja. Ke AB. Nah, di sini kalau misalnya ada penjualan yang secara langsung melalui toko ke konsumen akhir, ini dimasukkan di kolom yang ini, faktur pajak yang digunggung. Jadi dia boleh tidak dibuat faktur pajaknya. Sedangkan yang di atas ini terisi otomatis ya. Oke. Kemudian kita ke bagian 2, rekapitulasi perolehan. Lanjut ke penghitungan PM yang dikreditkan. Ini juga otomatis dari PM setelah di aplikasi faktur tadi. Setelah itu lanjut ke bawah, di bagian pernyataan ini dicentang, setelah itu diklik submit. Nanti dia akan minta ver sertifikat elektroniknya. Kita pilih, choose filenya. Setelah itu, setelah sukses submit, pindah ke induk. Nah, di induk inilah kita nanti bakal nginput bukti pembayaran kalau penyerahannya ke perusahaan biasa. Kalau penyerahan ke pemungut, yang membayar kan pemungutnya, yang melakukan penyetoran. Sehingga nggak perlu direkam di sini NTPN-nya. Langsung ke bagian pernyataan. Di bagian pernyataan tinggal dicentang, kemudian klik submit. Oke, di bagian bawah nih. Nah, kalau kita klik submit sebelum input bukti bayar akan muncul notifikasi seperti ini.
Kita pilih NTPN-nya. Seperti itu. Berhasil submit. Nah, ini terakhir ya. Kalau sudah terakhir seperti ini, klik lapor. Ini nggak usah diisi yang bawah ini, langsung klik lapor aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya di bulan itu nggak ada penyerahan, atau penyerahannya hanya ke pemungut, yang diisi sedikit ya. Dia hanya AB, kemudian submit, induk, submit, terus lapor di sini. Sudah seperti itu aja. Kalau sudah berhasil, nanti SPT-nya bisa di-download, bentuknya seperti ini. Juga akan muncul tanda terima lapor seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, berarti udah sukses laporannya. Dilapor setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi kalau fakturnya bulan 2, paling lambat dilapor ya 31 Maret. Jangan sampai lewat sanksinya dendanya 500.000. Seperti itu. Oke. Untuk laporannya sudah, untuk aplikasinya sudah. Ada yang mau ditanyakan terkait PKP, e-faktur, atau SPT-nya? Mau tanya, Pak. Oke, sebentar, Pak. Oke. Pak Ibas. Mau tanya, Pak. Kemarin PT saya PKP-nya kan bulan Desember 2020. Kan di Undang-Undang Ciptaker tuh, di Undang-Undang Ciptaker katanya pajak masukannya tuh sebelum saya jadi PKP boleh dikreditin 80% ya. Iya. Itu maksudnya sebelum jadi PKP, misalnya gini nih, saya PKP-nya Desember, katakanlah tanggal 3 Desember, saya punya faktur pajak masukan dari masa September, Oktober, November. Nah, terus Desember saya juga ada faktur pajak masukan. Ngitung 80%-nya ini untuk faktur pajak masukannya tuh yang bisa dikreditin di DIM PPN tuh dari September sampai masa Desember, atau 80%-nya tuh cuma yang September, Oktober, November. Itu yang bisa dikredit 80%, tapi yang Desembernya dikreditin semua tuh, Pak. Gimana ya, Pak? Desembernya ada penyerahan nih, Pak. Halo Pak, suaranya nggak terdengar Iya. Pak. Oh iya, sorry. Gitu. Jadi kalau untuk 80% itu berlakunya setelah UU Ciptaker ya berarti ya. UU Ciptaker kan 4 November. Berarti kalau saya sebenarnya melihatnya harusnya yang dapat 80% itu hanya yang masa November aja. Kalau yang Desember kan memang hak dia untuk mengakui full kan. Iya. Karena dia PKP-nya di Desember. Tapi kemarin saya coba nginput Pak, faktur pajak yang masa September, Oktober masih bisa masuk tuh Pak. Di e-fakturnya nggak nolak dia. Masuk Pak ya? Statusnya approve nggak? Masuk. Statusnya approve Pak. Cuma memang approval sukses. Jadinya 100%. Saya bingung cara 80% ini gimana gitu. Kalau 80%-nya sebenarnya di aplikasi itu ada mekanisme penghitungan kembali pajak masukan.
Jadi sebenarnya bisa disesuaikan. Memang kalau input PM itu ya dia 100% akan masuk karena dia masuk sesuai nilai fakturnya. Tapi kita bisa penghitungan kembali di SPT-nya nanti. Berapa persen sebenarnya yang boleh diakui seperti itu. Cuman kebetulan inputnya ini di mana tuh Pak inputnya Pak? Yang di SPT-nya penghitungan kembalinya. Website e-fakturnya kan kebetulan nggak bisa dibuka nih. Kalau ada kebingungan terkait itu bisa ke kantor aja. Nanti kita pandu di kantor. Iya. Oh, siap Pak. Jadi tadi yang November ke bawah yang selama 3 bulan itu yang 80% ya Pak ya. Kalau Desembernya bisa diakui semua ya. Kalau Desembernya seharusnya bisa diakui semua karena kan memang hak dia sudah PKP sejak Desember kan. Terima kasih Pak Ihsan. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi? Mungkin dari CV CGK atau dari PT Cahaya Pranaja Konstruksi? Saya besok mau langsung ke kantor aja lah Pak. Mau tanya lebih ke kantor aja. Jangan lupa laptopnya dibawa Pak ya. Ini yang tadi belum ngecek PKP ya Pak ya? Iya Pak. Oh iya, kalau gitu langsung ke kantor aja Pak. Dipastikan dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup webinar hari ini. Oke, sepertinya tidak ada. Jadi saya tutup ya webinar hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.